saja ya, sama. Nama saya Asdar SPD, kebetulan sudah lulus juga dari UNM tahun 2012 kalau sudah selesai dari UNM. Saya sekarang menjadi fashion designer, tepatnya di Kota Makassar. Mungkin kalau untuk perkenalan itu pasti kalian sudah tahu bahwa saya juga dari alumni SMK dan lanjut di Universitas Negeri Makassar pula. Kalau untuk sejarah butiknya Kak, setelah kita lulus? Kalau sejarah butik itu, butik saya ini mulai dibangun itu 2008. Saya dari SMK sebenarnya sudah kerja. Kelas 2 SMK sudah kerja sampai 2009, tapi 2008 saya benahi tempat saya ini. Jadi saya bangun sedikit. Kalau ada rezeki bangun lagi, lanjut lagi, jadi bertahap ini. Jadi visinya itu ingin mengembangkan setinggi-tinggi mungkin. Kalau untuk kayak pencapaian seperti itulah. Semua orang pengen sukses, mau sukses. Jadi semua mengembangkan usaha. Kalau untuk struktur organisasinya Kak? Kalau saya di sini struktur organisasi yang kalau sebenarnya masih saya sendiri fullnya. Cuman saya memang ada karyawan. Cuman karyawan saya itu dia sebenarnya dia freelance karena kan dia sudah berkeluarga dan dia punya anak kecil. Jadi tukang jahit saya itu ada 3 dan tiga-tiganya itu masing-masing kerja di rumah. Nah kalau yang di sini itu pure kalau memang saya memang sudah butuh mereka untuk misal kayaknya ini nggak bisa dikirim ke rumah ini, mesti datang ke sini. Nah dia baru datang ke sini. Jadi selebihnya ini ada mesin beberapa ini. Pertama saya memang punya mesin khusus sendiri. Terus selebihnya itu saya peruntukkan kayak anak-anak yang magang. Karena memang saya latih untuk benar-benar yang biasanya di sekolah menjahit mungkin dikasih target ini harus selesai 1 semester, berapa produk itu harus selesai 1 semester. Kalau di sini tidak. Jadi memang harus diarahkan bahwa pekerjaan itu sebenarnya gampang, yang susah itu kemauan. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bisa selesai 1-2 hari, bagi yang 1-3 hari bagian mau belajar, sedangkan kalau yang mahir itu 1 hari bisa selesai berapa. Jadi saya tuh punya karyawan yang memang yang satunya itu bisa saya betul-betul ajak bahwa hari ini kayaknya mesti kerja di rumah nih. Jadi mereka datang nih, jadi dalam sehari itu bisa kelar sampai 4, bahkan pernah selesai 5. Tapi itu yang benar-benar di porsi dia biasa maksimalnya 4. Seperti itu. Misalnya kalau untuk manajemennya bagaimana Kak? Manajemen Untuk seperti apa? produksinya, waktu produksi atau strategi pemasaran dalam Kalau saya sebenarnya saya intinya sebenarnya saya itu custom. Sebenarnya itu saya custom. Jadi customku itu sebenarnya berada di pakaian-pakaian pesta. Tapi kalau ada yang memang untuk kayak pakaian kerja itu saya tetap sesuaikan. Kalau kayak blazer kan memang saya punya karyawan sendiri tuh. Jadi saya memang porsinya kalau yang pakaian kerja yang kayak jas apa segala macam itu saya oper. Saya punya orang khusus gitu, tapi dia bukan karyawan. Jadi dia itu semacam kerjasama. Nah kalau manajemen kayak untuk produksinya itu sekarang 1-2 tahun ini saya sudah bikin ready to wear. Jadi ready to wear itu saya memang punya yang seperti ini. Kalau saya kan ready to wear-nya itu tidak berjalan setiap hari karena saya kan hanya ikut pameran. Jadi misal kalau saya sudah punya target bahwa saya tahun depan akan ikut pameran ini ada beberapa itu, dan itu kan memang porsi jualannya beda-beda. Misal kayak bulan puasa lebih banyak produksi busana muslim atau bukan. Kalau yang di bulan-bulan lainnya itu kayak ready to wear ke pakaian semua untuk cewek, lebih ke pakaian cewek. Kalau produksi laki-lakinya biasanya saya ini apalagi namanya, saya produksi untuk diri saya sendiri dulu. Jadi kalau saya pakai terus ada yang mau beli saya jual. Tapi kalau untuk produksi khusus dalam jumlah banyak itu tidak. Jadi produksi yang paling inti itu hanya di pakaian wanita. Jadi saya sudah ada tertentu bilang pameran tanggal sekian, saya harus produksi banyak seperti ini. Makanya saya latih anak SMK itu benar-benar anak SMK dan anak kuliah, anak S1 itu dulu, anak D3 juga.
saya latih bagaimana mereka bisa dalam sehari itu produksi banyak, karena kan mereka pikirannya kalau kerja tugas begini mesti memang berbulan-bulan, kalau sebenarnya tidak. Dalam sehari kita sudah bisa target, bahkan yang anak SMP yang saya sudah latih itu produksi yang mereka hasilkan dari tempat saya sudah bisa dijual. Jadi memang saya latih dulu, latih sampai benar-benar pekerjaannya halus, baru saya percayakan bahwa kalian harus kerjain ini pekerjaan ini sehari bisa selesai. Jadi sesusah apapun sebenarnya bisa dikerjakan. Kalau memang pekerjaannya ribet itu bisa dikerjakan beberapa orang dalam satu produk, atau kalau yang gampang satu orang satu produk. Dan salah satu yang anak ini anak SMP yang kerjakan ini sudah lebih dari 20 pieces. Jadi ini semua dikerjakan anak SMP dan pekerjaannya sudah rapi, sudah dilatih. Dan ini produksi ready to wear, salah satu produksi ready to wear saya banyak lagi, ada blus, ada kemeja, ada gamis, ada mukena, banyak. Oh, misalnya untuk yang ini Kak, ini baju custom atau Ini koleksi pribadi saya, karena sempat saya pakai show itu di tahun 2018. Jadi ini ada beberapa koleksi, cuman sebagian ada yang sudah laku, sebagiannya ada yang disewakan. selama Kakak menjalani bisnis ini, apakah ada hambatan-hambatan? Ya kalau sebenarnya hambatan banyak juga, jadi tidak luput itu hambatan, misal kayak yang tadi saya bilang bahwa customer minta requestnya seperti ini. Nah kalau hambatannya kayak dia contoh pilih warna yang tidak ada dijual di sini, ya otomatis harus pesan di luar Makassar. Jadi kesulitannya itu. Jadi ketika kalau kita juga pesan yang keluar, kalau kita tidak lihat langsung bahannya itu sebenarnya agak riskan. Tapi kalau kita sudah punya langganan enak. Jadi dia tinggal kita bilang ada nggak warna begini, biasa dikirimin sampel. Jadi kalau dikirimin sampel dari sana kan, itu nanti biaya casnya itu kita kembalikan ke customer. Jadi sebenarnya kalau yang kerjaan begini tuh ribetnya karena kita di Makassar itu kalau istilahnya dibilang warna yang mungkin banyak, cuman ada customer tertentu yang permintaan warnanya memang yang tidak ada di sini. Jadi kita dari luar itu mesti dikirimkan sampel dulu, dikasih lihat ke custom. Kalau custom suka baru kita beli. Kalau untuk syarat dan prasaranya Kak, bagaimana? Kenapa? Ya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Tapi ini mesin ini kita pakai kok setiap hari, karena saya kan terakhir ada anak magang lebih dari 10. Dari SM yang baru-baru selesai ini tuh dari SMK Enrekan sama Jeneponto. Ya. Dan sebelumnya itu ada dari Toraja, ada dari Topoyo, ada dari Polmas, ada dari Majene. Nah, jadi itu kalau saya pun terima anak magang itu saya kasih bertahap. Misal kalau yang lebih dari 10 ini saya tidak terima lagi dulu. Nanti kalau yang jadwalnya si SMK ini sudah mau selesai baru saya terima lagi. Nah ini kan yang Jeneponto sama Indre kan baru selesai belum 1 minggu ini. Nanti ada yang mau masuk lagi dari SMK Topoyo. Seperti itu. Jadi tiap tahunnya Kak kita menerima anak. Tiap tahun menerima dari mahasiswa UNM S1 dan D3 juga. Saya strategi pemasaran itu sebenarnya begini ya. Kalau khusus untuk ready to wear itu saya belum terlalu aktif, karena saya itu 1-2 tahun terakhir ini saya hanya produksi barang, terus saya limpahkan ke orang-orang sudah tahu hasil kualitas barang saya, jadi dia selalu minta, jadi dia ambil barang saya untuk dijual gitu. Jadi sistem pemasaran saya untuk yang ready to wear masih seperti itu. Jadi alhamdulillah barang saya itu sudah ada beberapa yang pegang, sudah ada beberapa yang orang-orang yang suka pameran. Sama kalau saya sih sebenarnya kalau jadwal pameran saya itu hanya momen-momen tertentu, seperti yang tadi saya bilang, mungkin dalam setahun saya cuma pameran seperti ini. Tapi yang lebih banyak ambil barang saya itu di luar yang saya ini, di luar jadwal pameran saya.
strategi pemasaran khusus ready to wear itu memang porsinya seperti itu. Saya sudah punya orang tertentu yang jual produk saya. Ini hanya salah satu, masih ada beberapa ini produksi saya. Nah kalau seperti yang ini, yang khusus produksi saya itu memang fashion show. Jadi fashion show itu salah satu target pemasaran, karena kan dari situ orang biasa beli. Saya masih standar ya ratusan, belum sampai berapa bisnis begitu. Paling ini produk saya masih 150-an. Kalau untuk proses produksinya kayak gini, untuk kakak sendiri yang mempunyai Iya, atau sendiri. kakak Produksi kalau kalau custom itu saya sendiri. Kalau untuk ready to wear itu beberapa saya sudah andalkan, yang kayak anak magang itu sudah bisa. Kalau yang bentuknya masih model standar dia bisa, sudah saya ajarkan. Jadi saya sudah ajarkan bahwa guntingnya itu seperti ini, ukurannya itu seperti ini ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang saya sudah tidak pegang, kayak ini kan saya kasih sampel, mereka sudah bisa. Jadi ini semua dari mereka sendiri yang ukur, mereka sendiri yang potong, mereka sendiri yang jahit. Jadi ada memang yang produksi tertentu yang saya memang sendiri. Misal kalau kayak yang agak ribet, pegangannya itu pasti saya. Tapi kalau yang simple saya sudah latih anak magang untuk diproduksi sendiri. Jadi ini salah satu produksi mereka pokoknya. Ada di sini kalau untuk menjahit, apakah biasanya kakak yang menyediakan bahan atau pelanggan yang bawa sendiri bahannya? Ya kalau situ bisa dua-duanya. Bisa. Jadi kalau custom khusus yang dia minta dia terima beres bisa juga. Tapi kebanyakan memang mereka bawa barang sendiri. Pengembangan anggarannya Pak, anggaran mudik kita sendiri yang Saya masih sendiri. Jadi semuanya masih saya. Jadi bendahara, sekretaris, pemimpin ya masih saya sendiri. mungkin ada saran Kak untuk melihat busana leva di luar sana? Kalau saya mau kasih saran itu sebenarnya begini, saya hanya bisa kasih saran bagi yang pemula-pemula bahwa sebenarnya seperti ini, pekerjaan ini sebenarnya itu membosankan, sangat membosankan. Tapi ada fase di mana kalau kita tinggalkan itu pasti kita sangat rindu. Saya pernah waktu pas COVID itu yang beberapa bulan setelah COVID itu kita sudah bisa ada penerbangan, saya putuskan untuk belajar lagi di Bandung. Saya sempat belajar 2 bulan di pas fase orang lagi PPKM segala macam waktu itu. Nah, saya manfaatkan itu karena custom pada waktu itu kurang. Saya juga akhirnya stop produksi ready to wear waktu itu. Saya putuskan untuk saya ambil kesempatan untuk belajar lagi. Nah, saya akhirnya 2 bulan itu belajar di Bandung, belajar bagaimana manajemen perusahaan biar bisa berkembang, manajemen keuangan. Saya belajar semua itu di tempat salah satu desainer juga di Bandung. Sarannya seperti itu. Jadi tidak, sebenarnya pekerjaan ini memang membosankan, tapi sangat merindukan. Yang karena spesialnya lagi karena kenapa? Itulah tadi yang saya bilang, salah satu sampel bahwa pekerjaan ini itu uang yang cari kita, bukan kita yang cari uang. Jadi uang itu yang cari. Jadi itu jangan jangan bilang pekerjaan ini membosankan tapi tidak ada efek lain. Jadi ingat, pekerjaan menjahit itu tidak akan ada matinya, karena setiap hari orang butuh pakai baju. Jadi saya sarankan bahwa nikmati pekerjaan ini. Ada fasenya ketika kita bosan, bisa liburan, healing. Itu saja saran dari saya.